على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي ربي يسر ولا تؤثر. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, mari senantiasa bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk daripada golongan hamba-Nya Allah yang bersyukur. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sajikan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kultum pada kesempatan kali ini yaitu 3 hal yang sangat menyedihkan bagi manusia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 hal yang akan dialami oleh manusia, lalu manusia itu sangat merasakan kesedihan. Yaitu yang pertama, laki-laki, yang dimana laki-laki tersebut tidak pernah untuk hadir salat di masjid, namun jenazahnya dihantar ke masjid. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan di mana kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak berkah Allah. Dan juga Rasulullah menyampaikan 10 malam pertama, dari malam pertama sampai dengan malam ke-10 disebut dengan maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah di malam pertama sampai dengan 10 Ramadan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian 10 malam kedua disebut dengan rahmatullah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu barang siapa yang beribadah di 10 malam kedua, yaitu di malam 11 sampai dengan malam ke-20, maka hamba Allah tersebut ataupun manusia itu akan mendapati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 malam ketiga disebut dengan idkum minan nar, yaitu malam ke-21 hingga malam akhir Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah berada di akhir Ramadan. Idkum minan nar, yaitu barang siapa yang beribadah dari malam 21 sampai dengan malam akhir Ramadan, maka Allah akan membebaskan orang tersebut daripada siksa azab api neraka. Maka para ulama menganjurkan ketika kita duduk i'tikaf, ketika Bilal membacakan salawat, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada siksa api neraka. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Ramadan tidak bisa membuat kita untuk hadir salat berjamaah di masjid, manalah mungkin bulan-bulan yang lain kita dapat untuk salat berjamaah di masjid. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa manusia akan mengalami kesedihan yang luar biasa ketika jenazahnya dihantar ke masjid, namun jenazah itu tidak pernah sekalipun untuk salat berjamaah di masjid. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah momen Ramadan ini agar supaya bagaimana kita terus istiqamah untuk terus salat berjamaah di masjid. Karena pasti suatu hari jenazah kita akan dihantar ke masjid.
Dalam kitab Ruh, dalam kitab Tazkirah disampaikan, si ruh ataupun si jenazah yang dihantarkan ke masjid, kemudian jenazah itu tidak pernah hadir ke masjid sekalipun, maka jenazah yang ada di masjid tersebut berteriak dan jenazah tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang ada yang menyolatkan ataupun yang mengurus ia fardu kifayah, tidak ada satupun yang dapat mendengarkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Kenapa? Karena ketika kebebasan masih diberikan, dia masih bisa berjalan, dia masih bisa bernafas, maka dia tidak pernah menyempatkan dirinya untuk hadir, untuk sholat di masjid. Jemaah dirahmati Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Marilah kita ramaikan masjid, karena barang siapa yang meramaikan ataupun memakmurkan masjid, maka Allah akan memakmurkan hamba Allah tersebut. Allah akan mudahkan urusannya. Dari yang sulit Allah rubah menjadi mudah, dari yang sakit Allah akan rubah menjadi sehat. Lalu kemudian yang kedua, hal yang sangat menyedihkan yang dialami oleh manusia, yaitu wanita ataupun perempuan yang dimana semasa hidupnya ia tidak pernah menutup auratnya, namun ketika ia menjadi jenazah ia akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Jemaah dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, apabila wanita ataupun perempuan menampakkan auratnya kepada yang bukan mahramnya, maka yang pertama bapaknya akan mendapat siksa ataupun azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara laki-lakinya akan mendapat azab ataupun siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita punya anak perempuan, kalaulah kita punya istri, kalau mungkin kita punya saudara perempuan, ingatkan, tutuplah aurat agar supaya ia tidak menjadi penyebab dosa bagi saudaranya yang laki-laki ataupun bagi bapaknya. Maka oleh karenanya, ketika perempuan yang hari ini tidak menutup auratnya, ketika nanti menjadi jenazah, maka ketika dia menjadi jenazah, orang-orang yang akan menutup auratnya dengan kain kafannya. Pada waktu itu perempuan tersebut akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat menyedihkan yang dialami oleh manusia, yaitu di mana seseorang itu bersedih karena orang lain berinfak mengatasnamakan dirinya. Jadi orang ini sudah meninggal, Bapak Ibu. Ada saudaranya itu berinfak meniatkan untuk yang sudah meninggal tadi. Suatu contoh, misalkan semasa hidup kita nggak pernah infak, kemudian kita meninggal, saudara kita berinfak mengatasnamakan kita pada waktu itu mengalami kesedihan. Kenapa? Karena ketika hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk berinfak, tetapi kita tidak menyiapkan infak terbaik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika kita hadir ke masjid, pengurus masjid itu memudahkan kita sehingga ada kotak infak berjalan. Dengan hal itu, maka ketika kita datang dari rumah, siapkan. Guru-guru kami menyampaikan, usahakan jamaah dirahmati Allah, karena dengan hal inilah yang dapat menolong kita di alam kubur nanti. Saudara-saudara kita tidak dapat menolong kita di alam kubur, itu kegelapan, akan ada azab yang sangat pedih. Harta-harta kita tidak dibawa, jamaah dirahmati Allah. Guru-guru kami menyampaikan, kita usahakan bagaimana ketika kita sholat zuhur itu minimal 1000, sholat zuhur 1000, sholat asar 1000, sholat maghrib 1000, sholat isya 1000, sholat subuh 1000. Jadi dalam satu hari ketika kita sholat berjamaah di masjid, usahakan bawalah 1000. Jadi 5000 itulah yang dapat menolong kita nanti. Mungkin kita nggak sanggup besar, mungkin kita kecil, tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita menyiapkan besar, maka besar pula yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun mirisnya, jikalau 5000 pun di dalam satu hari kita belum berinfak, tanyakanlah kepada diri kita, ada apa diri kita sebenarnya? Karena sesungguhnya harta tidak dibawa mati. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekah jariyah, dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Marilah di momen Ramadan ini kita belajar berinfak. Usahakan kita harus ada infak. Wabil khusus infak ataupun sedekah subuh minimal dalam satu hari 5000. Insyaallah jemaah dirahmati Allah, dengan itulah kita akan menjadi jembatan menghantarkan kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala.
dan insya Allah nanti kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Undur maqala wal tandur maqala." Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Apabila ada yang bermanfaat, silakan diamalkan. Apabila ada yang salah, silakan ditinggalkan. Asal kita tidak saling menyalahkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.